لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ibadallah, para jamaah salat Jumat yang semoga kita terus senantiasa dalam curahan rahmat, inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tiada henti untuk selalu menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena takwa inilah satu-satunya bekal terbaik yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dengan takwa, setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan akan diberikan solusi, jalan keluar. Dengan takwa, Allah menjanjikan akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang tanpa diduga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Semua urusan kita akan dimudahkan Allah. Dengan takwa pula nanti di akhirat orang-orang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa'iddat lil muttaqin. Karena Allah telah menetapkan satu keputusan yang tidak akan pernah berubah, diabadikan dalam Al-Quran. Surga seluas langit dan bumi hanya dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan termasuk bagian dari takwa kepada Allah adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik, mempersiapkan masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik, mempersiapkan masa depan anak-anak kita ke depan yang lebih baik. Tiada terasa kita sudah berada di pekan terakhir dari bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah. Berarti hanya dalam beberapa hari ke depan kita sudah beralih tahun baru Islam masuk ke tahun 1447 Hijriah. Ini adalah momentum yang baik untuk kita muhasabah, mengevaluasi sejauh mana kita telah mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi perjalanan hari esok kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong masa depan kehidupan anak-anak kita dan keluarga kita yang lebih baik? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik? Dan dalam perspektif kita sebagai orang beriman, ingat bahwa masa depan kita bukan hanya terbatas pada urusan dunia semata. Kita memaklumi, menyadari, faham betul bahwa dunia ini sementara. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, usia umatku antara 60-70 tahun. Dan hanya sedikit yang melampaui lebih dari 70 tahun. Rasulullah SAW sendiri wafat dalam usia 63 tahun. Begitu pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, rata-rata mereka juga 63 tahun. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan kita, yang tidak hanya terbatas untuk masa depan di dunia saja, tapi bagaimana masa depan kita termasuk kehidupan akhirat kita yang panjang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang jauh lebih baik, akhirat yang kekal, perjalanan yang panjang itu. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk menghadapi masa depan kita yang panjang itu? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 bahwa termasuk bagian dari takwa adalah
Bagaimana seseorang senantiasa merenung, mengevaluasi perjalanan kehidupannya, dan kemudian mempersiapkan diri untuk bina'ul mustaqbal al-afdal, memikirkan, membangun hari esok yang lebih baik. Itu adalah bagian dari takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berarti siapapun yang merasa beriman, mengaku beriman, berkepentingan untuk mendengarkan perintah Allah ini, mendengarkan taujih dari Allah ini. Apa perintah Allah kepada kita orang beriman? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan sebagai wujud nyata kejujuran takwa kita kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa, setiap kita, setiap hamba Allah selalu merenung, memikirkan dengan serius apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari esok kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Apa yang sudah kita persiapkan menghadapi hari kematian kita. Apa yang sudah kita persiapkan ketika kita berada di alam kubur, menunggu ratusan tahun hingga datang hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti di padang mahsyar, kita semua digiring di padang mahsyar, lalu di sana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, yang disampaikan oleh Al-Quran sendiri. Pada hari kiamat nanti seseorang sudah tidak peduli lagi kepada yang lainnya. Ada saudaranya, ada ayahnya, ada bundanya, ada pasangannya, istri atau suaminya, ada anaknya, tidak pernah peduli. Tidak ada yang bisa diminta bantuan, karena pada hari itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya, masing-masing sibuk dengan urusan dirinya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk itu? Termasuk bagian penting dalam urusan ini adalah bina mustaqbal usra al-afdal. Bagaimana kita mempersiapkan dengan serius masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik. Sebab ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak dipungkiri bagaimana wajah suatu masyarakat, wajah suatu bangsa, negara tidak bisa lepas dari wajah keluarga. Ketika istaqarratul usrah, ketika kehidupan keluarga itu harmonis, ketika kehidupan keluarga itu baik, maka pasti akan memberikan dampak yang baik bagi kebaikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka muncul ungkapan yang sangat populer bahwa bangsa negara yang kuat berawal dari keluarga yang taat. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan kehidupan keluarga kita, masa depan anak-anak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa manusia yang terbaik adalah yang memberikan atensi, perhatian yang serius untuk mendidik keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik, yang the best di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Tentu saja terbaik terhadap keluarganya adalah memperhatikan masa depan mereka, mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk diantaranya bukan hanya melengkapi, memenuhi kebutuhan sandang pangannya semata, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan sehingga mereka siap menjadi generasi masa depan yang lebih baik. Dan kita tinggalkan mereka dalam keadaan kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat ilmu pengetahuannya, kuat akhlaknya. Bersamaan dengan itu juga kuat ekonominya, kuat fisiknya. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaknya manusia, kita semuanya hendaknya merasa khawatir, takut. Jangan pernah di antara kita ada yang merasa berada di zona aman, tetapi kita harus selalu merasa khawatir, takut, meninggalkan anak cucu kita ke depan dalam keadaan lemah. Al-Quran membahasakan dengan dhi'afan, dzurriyyatan dhi'afan. Kata lemah di sini disebut dalam bentuk nakirah, yang itu artinya menurut para ulama memiliki makna at-tanwi' wa taktsir. Lemah dalam semua aspeknya. Kita harus pikirkan dengan serius dan merasa khawatir meninggalkan mereka, anak cucu kita, generasi ke depan, keluarga kita dalam keadaan lemah, sehingga dari sekarang kita memikirkan kebaikan masa depan mereka. Lemah akidahnya, lemah imannya, sehingga dari sekarang apa yang sudah kita persiapkan agar kita tinggalkan mereka menjadi orang yang kuat imannya. Lemah akhlaknya, lemah ilmu pengetahuannya. Inilah mengapa kemudian kita sekolahkan, kita pilihkan sekolah yang terbaik, guru yang terbaik, agar mereka kuat ilmunya. Termasuk Al-Imam Al-Baghawi menyoroti lemah ekonominya, sehingga kita juga berikan wawasan, pengetahuan, pengalaman-pengalaman untuk bisa mencari ma'isyah, penghidupan, sehingga mereka bisa kuat ekonominya, mandiri ekonominya, dan akhirnya bisa menjalani kehidupan ini beribadah kepada Allah dengan baik. Itu semuanya harus kita pikirkan. Dan ternyata memikirkan masa depan anak cucu kita, keluarga kita ke depan dalam urusan ini, agar mereka menjadi generasi-generasi yang kuat dalam semua urusannya, aspeknya, ternyata itu juga bagian dari takwa. Maka Allah tutup ayatnya dengan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Ternyata ketika kita serius mempersiapkan mereka, keluarga kita, anak cucu kita, agar mereka di masa depan menjadi generasi-generasi yang kuat dalam semua urusannya, ternyata itu juga bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Apalagi ketika kita melihat at-tahaddiyat, tantangan generasi-generasi anak cucu kita ke depan, tentu semakin kompleks. Tantangan begitu beragam menghadapi mereka. Dunia semakin canggih, teknologi semakin canggih, arus informasi semakin deras. Tentu saja mempersiapkan mereka dengan kekuatan spiritual, mengenalkan nilai-nilai keimanan, menjadikan mereka generasi yang iman, mukmin, yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya sebagai opsi atau pilihan, tetapi merupakan sebuah keniscayaan. Dan untuk itulah, inilah yang selalu kita baca dalam doa-doa kita, memohon kepada Allah agar anak cucu kita menjadi generasi-generasi terbaik. Bahkan setiap kali kita berdoa, di antara doa yang mencerminkan keinginan kita untuk kebaikan masa depan keluarga kita, kita mengharapkan keluarga kita, anak-anak kita bukan hanya menjadi orang bertakwa, tetapi lebih daripada itu menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Selalu kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak keturunan, pasangan-pasangan dan anak keturunan yang bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati kita. Tidak ada yang menyejukkan hati kita selain ketika kita melihat anak-anak kita soleh dan solihah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, akhlaknya mulia. Dan pada saat yang sama kita juga minta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah mereka, kami dan mereka, pemimpin orang-orang bertakwa yang tampil di masyarakat, memberikan andil kontribusi untuk kebaikan dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, kuatkan takwa kita, dan kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, dan dengan itu
kita serius untuk menyongsong dan memikirkan dengan serius masa depan kita yang lebih baik. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Diriwayatkan dalam hadis sahih, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau lagi sakit keras lalu dijenguk, dibisuk oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu dia cerita kepada Nabi, curhat, ya Rasulullah, inni rajulun dzu malin. Ya Rasulullah, saya dianugerahi Allah banyak harta, kaya raya. Walam yarithni illa ibnati, tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Bolehkah aku mensedekahkan semua hartaku? Bolehkah aku serahkan semua hartaku ke Baitul Mal digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, negara misalnya? Apa kata Nabi? La, Nabi melarang, jangan. Padahal kita tahu betapa mulianya orang bersedekah. Lalu dia tanya lagi, kalau tidak boleh semuanya, bolehkah 2/3 dari hartaku? Nabi melarang. Lah, bagaimana kalau separuhnya? Nabi kembali melarang. Padahal kalau dia memiliki kekayaan sekian M, kalau diberikan separuhnya masih tersisa untuk ahli warisnya. Itu pun Nabi melarang. Padahal betapa mulianya orang bersedekah, berinfak. Kemudian terakhir sampai dia menyebut, bagaimana kalau aku infakkan, sedekahkan 1/3 dari hartaku? Pada saat itu Nabi tidak melarang, tapi mengatakan, ats-tsuluts 1/3, ats-tsuluts katsir, 1/3 itu banyak. Lalu Nabi SAW di akhir hadis itu menyampaikan pentingnya kita semuanya memikirkan masa depan anak cucu kita. Beliau sallallahu alaihi bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, intadzar warathataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, sesungguhnya jika engkau meninggalkan anak cucumu, generasi ke depan, para pemimpin meninggalkan negara, bangsa untuk kemaslahatan 50 tahun, 100 tahun lagi, meninggalkan anak cucumu dalam keadaan aghnia, kaya raya, berkecukupan ekonominya, memiliki kemandirian ekonomi, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka kesana kemari meminta belas kasih manusia. Hadza wal Islam, inilah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana kita hendaknya juga memikirkan dengan serius masa depan kehidupan keluarga kita, anak cucu kita. Bagaimana kita tinggalkan mereka dalam keadaan kuat ekonominya, selain tentunya juga kuat iman, akidahnya, akhlaknya, ilmu pengetahuannya. Dengan demikian kita meninggalkan sesuatu yang besar bagi mereka, dan tentu saja itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya untuk bisa mendidik keluarga kita, anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang kuat dalam semua urusannya, kuat akidahnya, imannya, akhlaknya, ibadahnya, termasuk juga kuat ekonominya. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'am bi afika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam muslimin
وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الظالمين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب عليهم من فوقهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit, engkau angkat penyakitnya, berikan kesembuhan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami engkau kabulkan. Ya Allah, ampunilah kami di tahun ini dan jadikanlah tahun-tahun depan menjadi tahun yang lebih baik dalam kehidupan kami. Wahai Zat yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami, keadaan keluarga kami menjadi lebih baik. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan keluarga kami, berkailah kehidupan anak-anak kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah rezeki kami, berkailah kehidupan ekonomi kami, berkailah kehidupan berbangsa bernegara kami. Angkatlah dari negeri kami dan negeri kaum muslimin beragam bencana dan malapetaka. Selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.